Hai semua, kali ini gue akan membawakan alur cerita film survival family. Mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan sebuah keluarga Suzuki yang berisi dari ayah, ibu, abang, dan Yui, anak perempuan terakhir. Keluarga ini hidup normal, ayahnya yang bekerja setiap pagi di sebuah perusahaan, ibu yang menjadi ibu rumah tangga mengurus segala kebutuhan, abang yang kuliah dan sedang jatuh cinta, dan yang terakhir Yui yang masih duduk di bangku SMA. Di suatu pagi ayah Suzuki bangun dan bingung menanyai sudah jam berapa sekarang karena tiba-tiba saja semua jam mati. Ibu yang ditanya juga tidak bisa menjawab karena dia juga tidak tahu sudah jam berapa. Ibu bingung kenapa kompor tidak nyala, listrik mati, air mati. Ayah yang ingin menelepon pun tidak bisa karena listrik mati. Mereka beranggapan listrik di gedung mereka mati. Ayah langsung buru-buru berangkat kerja. Namun saat mau naik lift mati, jadi semua orang yang tinggal di gedung itu harus turun dengan tangga. Ibu keluar untuk membuang sampah dan ternyata saat berbincang dengan tetangga lain semua listrik di kota mereka mati, jadi bukan hanya di gedung mereka. Ibu-ibu langsung buru-buru pergi ke supermarket untuk belanja lilin jaga-jaga jika lampu belum nyala. Keadaan di jalan sangat kacau, semua transportasi tidak ada yang berfungsi, karena semua kehidupan di sini menggunakan listrik. Kereta api tidak bisa jalan, semua orang berdesak-desakan di stasiun meminta kepastian kapan kereta api bisa beroperasi, tapi pihak stasiun juga tidak tahu. Abang berangkat menggunakan sepeda dan melihat semua orang kebingungan karena tidak adanya transportasi yang bisa digunakan kecuali sebuah sepeda. Ayah sudah sampai di kantor, dia berangkat dengan jalan kaki, bahkan saat sampai pun dia tidak bisa masuk ke dalam gedung karena pintu yang mati tanpa adanya listrik. Semua pekerja memutuskan untuk memecahkan kaca gedung agar dapat masuk ke dalam. Di dalam pun listrik mati, semua tidak bisa mengakses komputer dan kebingungan dengan kerjaan yang harus mereka kerjakan. Supermarket sangat penuh dengan orang-orang berbelanja, barang-barang jadi seperti roti dan makan siang tidak ada karena tertunda tidak adanya listrik, jadi semua orang membeli barang-barang instan yang bisa dimasak cepat. Pembayaran kartu kredit pun tidak bisa digunakan jadi harus menggunakan cash, sedangkan ATM saja tidak nyala membuat orang-orang makin frustasi. Ayah pulang tapi sebelum pulang dia mampir ke toko sepeda, tersisa satu buah sepeda karena semua sepeda sudah dibeli orang-orang. Karena banyak orang yang butuh sepeda jadinya sepeda dijual dengan harga mahal, tapi ayah mau tidak mau beli tanpa pikir dua kali karena takut akan ada yang lebih dulu membelinya. Malamnya semua makan dengan keadaan gelap-gelapan, saat abang mau ke toilet ibunya memberitahu bahwa tidak ada air jadi harus menggunakan air timbaan yang dibawa ibunya dari bawah. Mereka semua menikmati malam dengan melihat langit yang cerah dengan galaksi yang terlihat jelas itu karena tidak adanya cahaya lampu pada malam itu. Paginya keadaan semakin kacau, air mulai menipis, cuci piring aja susah. Kerjaan diliburkan, awalnya ayah Suzuki tidak terima karena memikirkan pekerjaan mereka, namun ketuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena tanpa listrik semua tidak bisa berjalan. Ayah melihat ketuanya itu pergi meninggalkan kota dengan keluarganya untuk menuju ke dekat bukit dan desa untuk bertahan hidup tanpa listrik ini. Sama dengan ayah, abang menuju alamat rumah temannya dan melihat bahwa temannya itu juga pergi meninggalkan kota mereka. Orang-orang berkumpul untuk antri air, begitupun dengan ibu. Namun setelah lama menunggu pihak air mengatakan mereka punya air namun tidak bisa mengambilnya karena tidak ada listrik untuk menyalakan mesin pompa air. Sedangkan air berada di tangki yang besar, semua orang kecewa dan melakukan aksi demo. Keadaan kota makin runyam dengan toko-toko yang sudah kehabisan stok, hingga pengambilan uang yang bisanya dilakukan di ATM sekarang harus secara manual. Semua orang di gedung keluarga Suzuki berkumpul membahas tentang keadaan mereka, dan orang-orang yang memilih pergi. Setelah dari pertemuan itu ayah dan ibu mengambil keputusan untuk pergi ke Kagoshima tempat kakek mereka berada dengan naik sepeda dulu menuju bandara lalu dilanjut naik pesawat. Yui menolak karena tidak mau hidup di desa tapi ayah memaksa karena hanya di sana harapan mereka hidup, belum ada kepastian kapan listrik nyala dan mereka tidak mungkin bertahan hidup seperti ini. Semua bersiap-siap membawa keperluan masing-masing. Tapi ayah mengalami kesusahan karena tidak punya uang tunai karena ATM yang tidak bisa digunakan. Tapi ibu datang membawa segepok uang simpanannya sebagai bekal mereka. Mereka berangkat dengan sepeda mereka masing-masing dengan ibu yang dibonceng oleh ayah.
Mereka melihat banyak sekali penjual yang memasang harga mahal pada jualannya. Bahkan harga satu botol minuman saja sangat mahal. Mereka melewati banyak penjual botol minum namun ayah terus melewati karena berpikir penjual paling ujung akan menjual dengan harga paling murah. Ternyata penjual paling ujung menjual dengan harga paling mahal, untung saja ibu punya skill menawar yang keren jadi mereka mendapatkan harga murah dan membeli banyak untuk stok perjalanan. Setelah itu mereka langsung makan siang dulu untuk mengisi tenaga, tapi tiba-tiba Yui kebelet tapi di toilet tidak ada air dan bau. Jadi Yui harus buang hajat di semak-semak dijagain oleh yang lainnya. Jalanan dipenuhi lautan manusia yang hendak pergi juga, mereka tiba di bandara, di sana padat orang-orang yang sama seperti mereka hendak naik pesawat untuk pindah ke kota lainnya. Tapi pesawat tidak bisa beroperasi karena tidak ada listrik pendukung terbangnya pesawat. Semua berdemo karena meminta kejelasan kapan pesawat bisa terbang. Saat keadaan semakin tidak karuan ayah ibu abang dan Yui langsung keluar dari kerumunan manusia-manusia itu. Mereka menginap di sebuah penginapan dengan harga tinggi yang bahkan tidak ada air di dalamnya dan hanya menggunakan lilin sebagai penerang. Tapi karena tidak ada pilihan daripada tidur di jalan ayah tetap menyewa kamar itu. Yui mengira perjalanan ini berhenti dan mereka besok akan pulang, ternyata ibu dan ayah memilih tetap melanjutkan perjalanan ke Kagoshima dengan sepeda. Yui merengek tidak mau. Ayah malah adu nasib kalau di zamannya dulu jalan kaki dari satu kota ke kota lainnya hal yang biasa dilakukan. Yui malah nyolot kalau itu bukan urusannya dan memilih tidur karena ngambek. Ayah mengatakan mereka butuh satu sepeda lagi dan sebuah peta. Keesokannya Yui dan abang tertugas mencari peta di toko buku dekat situ, tapi semua peta sudah habis dan abang hanya mendapatkan sebuah buku peta SD. Ayah dan ibu bertugas mencari sepeda baru. Sampai mereka lihat ada sepeda lama terparkir, ternyata pemiliknya melakukan sebuah transaksi tukar-menukar barang namun dia hanya mau menukar beras yang dia punya dengan kebutuhan pokok. Ibu dan ayah menukar air yang mereka punya dan sebuah bir milik ayah. Awalnya ayah keberatan tapi tidak bisa mengelak saat ibu menyuruhnya diam. Akhirnya ayah dan ibu mendapatkan satu sepeda lagi dan satu karung beras sebagai persediaan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi ayah kebingungan dengan peta anak SD itu, lalu ibu melihat jalan tol dan mengajak semuanya untuk lewat jalan itu. Saat di atas mereka kaget karena jalanan tol itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan kaki dan naik sepeda. Tempat penginapan jadi harus ikut tidur di tanah kayak orang-orang. Ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang melihat abang minum air dan ingin membeli air mereka. Ibu yang mendengar perkataan orang itu langsung mengurungkan niatnya untuk memasak mie untuk makan. Ayah menolak dengan sopan permintaan orang itu dengan mengatakan mereka tidak punya stok air lagi, padahal kenyataannya mereka punya banyak tapi untuk bekal perjalanan mereka. Malamnya mereka tidur desak-desakan dengan seadanya. Tapi abang dan ayah menyadari ada yang mencuri air itu. Ayah menyuruh abang mengejar orang itu untuk mengambil kembali airnya tapi saat abang berhasil mendapatkan tempat orang yang tadi mencuri airnya dia melihat orang itu sedang membuatkan susu untuk bayinya, abang jadi mengurungkan niatnya dan membiarkan orang itu bebas. Mereka sampai di depan sebuah terowongan dan ada sekumpulan nenek-nenek yang menawarkan jasa untuk menuntun mereka melewati terowongan dengan imbalan air botol. Yui merasa aneh dan mengajak semuanya untuk masuk saja dalam terowongan karena mereka hanya perlu lurus untuk melewati. Tapi saat di dalam mereka tidak bisa melihat apapun karena gelap sekali di dalam sana, Yui pun berteriak histeris merasa menginjak sesuatu yang lembek. Nenek-nenek di depan langsung meneriaki kalau di dalam terowongan banyak bangkai kucing. Mereka semua langsung kembali berlari keluar dan akhirnya menyewa salah satu nenek pemandu untuk membantu mereka keluar dari terowongan. Mereka sudah di hari ke-16 dan berhenti di sebuah aliran sungai. Ibu dan Yui mencuci baju-baju mereka, sedangkan persediaan makanan dan minuman mereka habis. Ayah melihat air sungai yang bersih dan ingin meminumnya, ibu dan Yui melarang tapi ayah tetap keras kepala dan meminum air sungai itu. Saat di perjalanan hujan lebat turun bahkan juga dengan angin yang sangat deras. Semua barang dan sepeda mereka rusak dan mereka semua frustasi melihat keadaan ini. Yui dan abang pergi ke supermarket dan mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan. Tapi semua bahan-bahan pokok sudah habis. Abang menyuruh Yui untuk minum air aki karena itu bisa diminum dan aman.
Yui langsung meminum dan mengambil untuk persediaan, dan mengambil makanan kucing untuk persediaan makan mereka. Sedangkan abang fokus mencari alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki sepeda mereka yang rusak akibat angin tadi. Sedangkan ayah mengalami diare karena air sungai yang tadi dia minum. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sebuah keluarga lainnya yang anehnya mereka seperti menikmati bencana ini. Keluarga itu memberikan tips bertahan di keadaan seperti sekarang dan bagaimana memanfaatkan segala yang ada di sekitar mereka. Anak pria di keluarga itu memotret keluarga Suzuki. Yui pun meminta foto itu dikirim pada mereka saat nanti keadaan sudah membaik. Keluarga Suzuki dan keluarga itu berpisah. Keluarga Suzuki kembali menuju jalan ke Kagoshima. Mereka lelah dan bertengkar, untung saja ibu cepat menengahi. Mereka sampai di sebuah ladang dan melihat ada seekor babi gemuk dan mereka bersusah payah menangkap babi itu. Akhirnya babi itu mati tapi mereka bingung menyembelihnya hingga datang seorang kakek tahu yang ternyata pemilik babi itu. Kakek itu bernama Tuan Tanaka, dia menyuruh mereka membawa babi itu. Keluarga Suzuki senang bukan main saat ada air berlimpah di rumah Tuan Tanaka. Mereka langsung minum dan disambut makanan oleh Tuan Tanaka. Setelah itu mereka tinggal di rumah Tuan Tanaka membantu Tuan Tanaka mengurus peternakan. Hingga hari di mana mereka ingin melanjutkan perjalanan, Tuan Tanaka mengajak mereka untuk menetap saja. Tapi ayah menolak karena mengetahui ibu ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Saat akan pergi, Tuan Tanaka membawakan banyak bekal untuk mereka. Namun saat di perjalanan mereka harus menyeberang sungai dan tidak mungkin untuk mencari jalan lain lagi. Ayah dan abang membuat sebuah kapal untuk mengangkut barang mereka menyeberang dan setelah itu baru ibu dan Yui. Setelah Yui dan ibu sampai di seberang dan hendak lanjut menyeberangkan sepeda, hujan kembali mengguyur dan menghanyutkan ayah. Abang, ibu dan Yui menjadi terpukul karena kehilangan ayah, dah berpikir ayah sudah tiada. Mereka tetap melanjutkan perjalanan walau ibu sedih dan tampak linglung karena tidak ada ayah. Saat di perjalanan mereka dikejar anjing hingga kaki ibu patah. Untungnya ada sebuah kereta zaman dulu yang lewat dan mengangkut mereka. Kaki ibu diobati oleh seorang dokter yang juga penumpang kereta itu. Tanpa sengaja ibu melihat ada tanda asap bantuan dari kejauhan dan menyadari itu adalah ayah. Mereka tampak senang kembali bersama dan menuju Kagoshima dengan kereta itu. Mereka sampai di kota Kagoshima dan hidup bersama kakek. Tidak terasa waktu sudah 2 tahun berselang mereka hidup tanpa listrik di desa kakek. Hingga suatu hari-hari yang mereka nantikan tiba, listrik kembali menyala. Keluarga Suzuki kembali hidup normal dan sehat di rumah awal mereka. Foto yang dulu Yui minta juga benar-benar dikirimkan oleh keluarga itu. Alasan listrik mati diduga adalah ulah dari sesuatu jaringan teroris internasional. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.